Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw uzlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakash syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para masyayikh, tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya cintai, saya hormati, tuan guru, lalu Suparna Kasirah, pengasuh Pondok Pesantren Tastura Al-Dzikrah, beserta seluruh keluarga besar, para tokoh alumni, para wali santri, para alumni, seluruh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafizakumullah jami'an. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tempat ini, di masjid yang penuh keberkahan ini, dengan niat memakmurkan masjid, dengan niat i'tikaf di Baitullah, semoga kita berada dalam satu lingkungan wilayah pandangan rahmat Allah. Amin, Allahumma amin. Berkumpul dengan orang baik, dengan niat yang baik, di tempat yang baik, semoga diakui oleh Allah sebagai orang-orang yang baik. Di awal pembacaan ayat min ayatil Quran, kita diperdengarkan satu ayat yang membuat kita rindu. Apakah ayat tersebut? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, akan digiring, diarahkan
orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka menuju surga, tapi tidak sendirian. Zumara, berbondong-bondong, beramai-ramai, berjamaah. Jadi surga nanti dipersilakan untuk orang-orang yang bertakwa memasukinya dengan berjamaah. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika kita di dunia saja ini sudah begitu bahagia, begitu senang berdekatan dengan orang-orang saleh, para habaib, para ulama, para masyayikh. Andaikan kita bisa bergandeng tangan dengan orang-orang mulia, dengan para kekasih Allah, bahkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, alangkah bahagianya kita satu rombongan dengan beliau menuju pintu-pintu surga. Bukan hanya babun, tapi abwab, berbagai pintu. Ada orang melewati pintu sholat, maka berbahagialah yang memakmurkan masjid. Berbahagialah orang yang istiqamah dengan qiyamul lailnya, dengan tahajudnya selain yang 5 waktu. Ada pintu yang dipenuhi berjejalan orang-orang dermawan, hartawan, dengan pintu sedekahnya dan berbagai macam pintu-pintu lain. Tetapi anehnya, menurut guru kami yang beliau menukil dari Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani, Rama Yai Ihya Ulumuddin, secara 4 mata menyampaikan kepada kami. Beliau menukil dari kalam Imam Asy'arani radhiyallahu ta'ala anhu, ada satu pintu yang sepi. Bukan tidak ada, sepi berarti ada. Sepi memasukinya, satu pintu. Yang lain antrian panjang, yang lain berebutan, tapi satu pintu ini sepi orang yang melaluinya. Maka orang-orang yang melewati pintu ini dengan mudah menuju surga Allah tanpa antrian panjang. Apakah pintu itu? Babul inkisar, pintu orang-orang yang hatinya al-inkisar. Apa inkisar? Kalau kita buka hidayah, kita ngaji kembali kepada Imam Ghazali, kita lihat bagaimana syarah dari Imam Nawawi Al-Mantani, Maraqiyah, Ubudiyah. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang masuk pada pintu al-inkisar ini orang yang merasa ibadahnya tak sempurna, orang yang merasa banyak salahnya, orang yang merasa bergelimang dosa tapi masih berharap ampunan Allah. Maka kecewa itu boleh, tapi jangan kemudian putus asa. Kecewa itu baik, tetapi jangan berlarut-larut menjadi orang yang kemudian tak memiliki harapan. Kecewa itu pintu menuju surga, asalkan dikelola dengan bijaksana. Ada orang punya cita-cita, gagal. Ada orang punya harapan, gagal. Ada orang punya suatu obsesi, gagal. Kegagalan bukan segala-galanya untuk berakhir, tetapi ketika dikelola dengan baik, kekecewaan, gagal, patah hati akan menjadi satu kekuatan besar melalui pintu al-inkisar. Orang yang hatinya terbelah, orang yang hatinya terluka, orang yang merasa ibadahnya tak sempurna,
tapi tetap ingin menjadi orang baik, orang yang merasa banyak salahnya tapi ingin diampuni dosanya, ada pintu yang jarang dilewati orang, babul inkisar. Al-inkisar, kasru qalbi, kata qasidah, orang yang hatinya patah, pecah, seperti kaca ini pecah, tapi ada satu lem yang bisa mengembalikannya. Apa? Satu harapan ampunan Allah, ada tangga taubat, ada tangga kesadaran menuju maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kemudian nanti ada pintu bagi orang yang bertakwa, takut pada Allah. Kenapa? Karena ketika dia masih punya harapan, inkisar, hatinya sudah remuk, hatinya sudah patah, merasa kecewa, urusan ini gagal, urusan itu gagal, tapi kemudian masih berharap hanya pada satu pintu yang tidak pernah tertutup, pintu ridho Allah. Maka dia masuki pintu itu untuk menuju ridho Allah. Berharaplah kepada Allah, datanglah mengetuk pintu Allah. Ada tempat waktu yang paling istijabah ketika larut malam menjelang subuh. Maka ada pertanyaan, di manakah orang-orang yang minta ampunan kepadaku? Di manakah orang-orang yang minta kasih sayangku? Di manakah orang-orang yang minta pertaubatan kepadaku? Di manakah? Begitu pertanyaan-pertanyaan. Ada orang suatu malam, orang saleh ini dia bermunajat dan didengar oleh orang di sebelahnya. Semalam suntuk, dari sepertiga malam menuju sampai menjelang waktu subuh, dia hanya berkata, saya, anak. Penasaran orang yang sebelahnya. Sampai itu doa itu bagaimana? Kok saya saja? Apa maksudnya? Saya ini menjawab dari permintaan Allah. Bukankah di dalam hadis qudsi yang informasinya dari Nabi yang suci, tak pernah berkata dusta, shadiqul wa'dil amin, beliau menyampaikan bahwa setiap malam di sepertiga malam yang terakhir Allah memanggil hambanya. Ainal mustaghfirun, mana orang yang minta ampunan, mana orang yang datang minta taubat, mana orang yang minta rahmat. Maka aku jawab, saya, hingga menjelang subuh. Jadi seakan berdialog, seakan tanya jawab, ditanya oleh Allah, dia menjawab. Ainal mustaghfirun, mana orang yang minta ampunan? Saya ya Allah. Mana orang yang minta taubat? Saya ya Allah. Tapi karena orang di sebelahnya tidak paham, dia hanya memahami ucapan orang tadi, saya. Ternyata dia sedang menjawab secara hal yang gaib, tak bisa didengar, tak bisa dilihat. Dia mendengar panggilan Allah, dia menjawab pertanyaan Allah. Saya ya Allah, saya yang minta taubat, saya yang minta kasih sayang, saya minta ini, saya minta hajat ini semua, hingga subuh menjelang. Alhamdulillah. Di tempat yang baik ini juga kita bersama-sama perlu kemudian menguatkan kembali, memperbaharui keimanan kita. Dalam suatu majelis, tiba-tiba Nabi menyampaikan, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Para sahabat, orang-orang yang cerdas, tentu menyimpan rasa penasaran. Dan salah satu dari mereka ada yang tak lagi mampu menahan rasa penasaran itu, lalu bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?
bagaimana cara kami memperbaharui iman ya Rasulullah? Kalau baju lusuh, memperbaharuinya beli yang baru. Mobil rusak, beli yang baru. Nah, kalau supernya gimana ini? Memperbaharui istri apa enggak ini? Masya Allah. Para hadirin, ternyata yang ditanya oleh Nabi, ditanyakan pada Nabi ini adalah memperbaharui iman. Iman itu yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang, ada volume. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asi, dapat bertambah dengan ketaatan dan boleh berkurang oleh karena sebab kemaksiatan. Nah, bagaimana terus diperbaharui? Yazidu imanakum. Jadi penasaran, sahabat ini penasaran, Nabi bagaimana caranya? Kaifa nujaddidu iman? Dijawab oleh Nabi, akthiru min qawli la ilaha illallah. Bersama, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alayna min ihsan. Ihsanukal qadim, ya Hannan ya Mannan, ya Rahim ya Rahman, ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin.
jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika sayyidina Muhammad wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika sayyidina Muhammad wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa barakta fadim wa kama atamta fala taslub minna ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesusahan hati umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi keadaan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehat afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma ihfaz ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadin rahmatan ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, kasih sayangilah umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmatmu yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan 'ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad dengan maghfirah-Mu yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammadin farajan 'ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah solusi jalan keluar dari segala kesulitan yang segera, wahai Tuhan semesta alam. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup dengan doa sebagaimana permintaan di awal tadi, kami ijazahkan pembacaan Ratibul Haddad, ijazah secara umum. Ajaztukum qira'ata Ratibul Haddad kama ajazani an masyayikhihim ajaztukum jami'an. Sebarkan, baca, bikin majelis-majelis, jadikan benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan Ratibul Haddad kita akan selamat, keluarga kita, anak cucu kita, lingkungan kita, tempat tinggal kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afwa minkum, Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.